Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revita Sabila dengan NPM 2113051024 dari Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk seminar hasil saya dengan judul Hubungan Panjang Tungkai, Nilai Kota Tungkai, dan Reaksi terhadap Repetisi Tendangan Puskik Atlet Ususan Saputra Sasana Gajah Lampung Fight Camp. Latar belakang: pada saat melakukan tendangan, atlet bereaksi lambat sehingga terjadi melakukan kontak tendangan dapat dibaca lawan. Pada saat melakukan tendangan, atlet sulit menentukan timing untuk menyerang sehingga mudah ditangkap lawan. Pada saat menendang, mudah diserang balik. Pada saat menendang, tendangannya tidak terarah atau tidak mengenai target. Rumusan masalah. Adakah hubungan panjang tungkai dari kota tungkai dengan kemampuan repetisi tendangan puskik atlet Ususan Saputra Sasana Gajah Lampung Fight Camp? Adakah hubungan dari kota tungkai dengan kemampuan repetisi tendangan puskik atlet Ususan Saputra Gajah Lampung Fight Camp? Adakah hubungan reaksi dengan kemampuan repetisi tendangan puskik atlet Ususan Saputra Sasana Gajah Lampung Fight Camp? Adakah hubungan antara panjang tungkai dari kota tungkai dan reaksi dengan repetisi tendangan puskik atlet Ususan Saputra Sasana Gajah Lampung Fight Camp? Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif korelasional. Populasi dan sampel. Populasi 10 atlet putri Sasana Gajah Lampung Fight Camp seluruhnya dijadikan sampel penelitian. Tempat dan waktu penelitian Sasana Gajah Lampung Fight Camp. Penelitian dilakukan pada tanggal Kamis 31 Oktober 2024. Hasil penelitian. Hasil pengukuran panjang tungkai dari tabel di atas didapatkan nilai keseluruhan 924 cm, nilai rata-rata 92,4 cm, standar deviasi 4,79. Hasil pengukuran paling panjang didapatkan nilai 99 cm dan paling pendek didapatkan nilai 85 cm. Hasil pengukuran panjang tungkai dari tabel di atas didapatkan nilai keseluruhan 20,88 meter, nilai rata-rata 2,09 meter, standar deviasi 0,12. Hasil pengukuran paling jauh didapatkan nilai 2,26 meter dan nilai paling dekat adalah 1,95 meter. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 atlet memiliki daya kota tungkai dengan kategori baik, 6 atlet memiliki daya kota tungkai dengan kategori sedang, 2 atlet memiliki daya kota tungkai dengan kategori kurang, dan tidak ada atlet yang memiliki daya kota tungkai dengan kategori baik sekali dan kurang sekali. Hasil tes reaksi dari tabel di atas didapatkan nilai keseluruhan 2,783 detik, nilai rata-rata 0,278 detik, standar deviasi 0,003 detik. Hasil pengukuran waktu paling singkat didapatkan nilai 0,234 detik dan waktu paling lama adalah 0,31 detik. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 atlet memiliki reaksi dengan kategori bagus, 2 atlet memiliki reaksi dengan kategori cukup, dan tidak ada atlet yang memiliki reaksi dengan kategori istimewa, bagus sekali, kurang, dan kurang sekali. Hasil tendangan puskik dari tabel di atas didapatkan nilai keseluruhan 168 repetisi, nilai rata-rata 16,8 repetisi, standar deviasi 2,15. Hasil tes dengan repetisi terbanyak didapatkan nilai 20 repetisi dan repetisi paling sedikit didapatkan dengan nilai 13 repetisi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 atlet memiliki tendangan puskik dengan kategori baik sekali, 2 atlet memiliki tendangan puskik dengan kategori baik, dan tidak ada atlet yang memiliki tendangan puskik dengan kategori sedang, kurang, dan kurang sekali. Uji normalitas. Dari data di atas, variabel panjang tungkai menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Variabel dari kota tungkai menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Variabel reaksi menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel, dan variabel tendangan puskik menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki data distribusi yang normal. Dari tabel di atas diketahui data variabel panjang tungkai dengan tendangan puskik menunjukkan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Variabel dari kota tungkai dengan tendangan puskik menunjukkan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, dan data reaksi dengan tendangan puskik memiliki tunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Uji hipotesis. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara panjang tungkai dengan tendangan puskik sebesar 0,742. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga R hitung dengan R tabel untuk θ sama dengan 5% dengan N sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8 sebesar 0,707, karena R hitung sama dengan 0,742
lebih besar dari R tabel 0,707, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi hubungan signifikan antara panjang tungkai dan repetisi tendangan puskik diterima. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara dalil kota tungkai dengan tendangan puskik sebesar 0,714. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga R hitung dengan R tabel untuk θ sama dengan 5% dengan N sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8 sebesar 0,707. Karena R hitung sama dengan 0,714 lebih besar daripada R tabel 0,707, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis berbunyi signifikan dan diterima. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara reaksi dengan tendangan puskik sebesar 0,718. Uji keberadaan koefisien korelasi dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga R hitung dengan R tabel untuk θ sama dengan 5% dengan N sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8 sebesar 0,707. Karena R hitung 0,718 lebih besar daripada R tabel 0,707, maka dapat diputuskan bahwa signifikan dan dapat diterima. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara panjang tungkai, delta kota tungkai, dan reaksi dengan tendangan puskik sebesar 0,898. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan cara mengkonsultasikan harga R hitung dengan R tabel untuk θ sama dengan 5% dengan N sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8 sebesar 0,707. Karena R hitung sama dengan 0,898 lebih besar daripada R tabel 0,707, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan dan dapat diterima. Pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara panjang tungkai dengan tendangan puskik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dalil kota tungkai dengan tendangan puskik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara reaksi dengan tendangan puskik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara panjang tungkai, dalil kota tungkai, dan reaksi berhubungan secara signifikan dengan tendangan puskik yang dibuktikan dengan R hitung sama dengan 0,718 lebih besar dari R tabel 0,707. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan tendangan puskik, ada hubungan yang signifikan antara dalil kota tungkai dengan tendangan puskik, ada hubungan yang signifikan antara reaksi dengan tendangan puskik, ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai, dalil kota tungkai, dan reaksi dengan tendangan puskik. Saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran dapat disampaikan, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan dalam latihan tendangan puskik, bahwa dalil kota tungkai dan reaksi memiliki hubungan yang signifikan terhadap tendangan puskik dalam bela diri wushu. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah data yang kurang dan masih relatif sedikit, sehingga dilanjutkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi agar dapat hasilkan yang lebih baik. Data selanjutnya juga diharapkan dapat mendapatkan variabel lainnya di luar variabel yang telah digunakan, karena diduga masih terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi tendangan puskik.